Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku teman diskusi. Baik, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu kita akan lanjutkan membaca sebuah buku dari mindset gitu ya. Baik, pandangan dua mindset gitu. Untuk lebih memahami cara kerja kedua mindset ini, bayangkanlah sejelas-jelasnya bahwa Anda adalah seorang pemuda yang sedang mengalami hari yang benar-benar buruk gitu. Jadi ada satu hari, satu cerita gitu lah, Anda memasuki kelas yang benar-benar penting. Anda sangat menyukai kelas ini. Sang guru besar mengembalikan makalah setengah semester Anda kepada mahasiswa gitu. Anda mendapatkan nilai C. Ini suatu hal yang wow, dapat nilai C guys. Padahal kamu sangat menyukai pelajaran itu loh. Bisa-bisanya kamu dapat C. Kamu ngapain aja gitu. Satu hari Anda memasuki kelas yang benar-benar penting. Anda sangat menyukai kelas tersebut. Sang guru besar mengembalikan makalah tengah semester Anda kepada para mahasiswa. Ketika Anda membuka sebuah makalahnya, kamu mendapatkan nilai C gitu. Anda sangat kecewa. Sore harinya dalam perjalanan pulang ke rumah, Anda kena tilang karena melanggar parkir. Lantas Anda benar-benar frustasi. Anda menelepon teman terbaik Anda untuk membagikan pengalaman hari ini, tetapi dia itu menolak gitu. Apa yang Anda pikirkan? Apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda akan lakukan gitu? Ketika saya menanyakan hal ini kepada orang-orang yang bermindset tetap, inilah jawaban mereka. Aku merasa seperti barang upgrade atau barang yang sudah turun harganya, atau sudah barang yang gak ada nilainya gitu ya. Aku gagal total. Aku seorang idiot. Aku seorang pecundang. Aku merasa tidak berguna dan bodoh. Setiap orang lebih baik daripada aku. Aku adalah sampah. Dengan kata lain, mereka memandang kejadian tersebut sebagai ukuran langsung dari kompetensi dan nilai mereka. Inilah pikiran mereka tentang hidup mereka sendiri. Hidupku sangat menyedihkan. Aku tidak punya kehidupan, orang-orang di sana tidak menyukaiku, dunia telah membuangku. Seseorang ingin menghancurkanku, tidak ada yang mencintaiku, setiap orang membenciku. Hidup ini tidak adil dan semua usahaku sia-sia. Hidup ini sangat menjijikkan. Aku orang tolol. Tidak ada hal yang baik yang pernah terjadi padaku. Akulah orang yang paling sial di muka bumi ini. Maafkan saya. Apakah dalam hal ini ada kematian dan kehancuran? Atau hanya sebuah nilai buruk? Kena tilang parkir? Dan pembicara yang tak enak lewat telepon. Apakah orang-orang ini memiliki harga diri yang rendah? Atau apakah orang-orang ini sudah pesimis sejak lahir? Tentu tidak, teman-teman. Pada saat tidak menghadapi sebuah kegagalan, mereka merasa sama berguna dan optimis, serta sama cerdas dan menariknya dengan orang-orang yang memiliki sebuah mindset yang tumbuh. Jadi bagaimana mereka menghadapi sebuah keadaan ini? Saya tidak akan bersusah payah membuang-buang waktu dan usaha untuk melakukan yang terbaik dalam segala hal. Dengan kata lain, jangan biarkan seseorang menilai Anda lagi. Jangan lakukan apapun, tetap di tempat tidur, mabuk-mabukan, makan aja, meneriaki orang lain bila ada kesempatan nih, atau makan coklat setiap hari, mendengarkan musik dan ngedumel gitu. Pergi ke toilet dan diam-diam saja di sana, berkelahi dengan seseorang kalau ada yang rese nih, berteriak, memecahkan sesuatu gitu. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus dilakukan? Anda tahu, ketika membuat makalah setengah semester, saya sengaja mendapat nilai C, bukan F. Ingat ya, nilai C itu masih bisa naik semester daripada nilai F itu harus mengulangi semester itu. Harus mengulangi
matkul itu, teman-teman. Lagi pula ini hanya ujian tengah semester, bukan ujian akhir gitu. Ini hanya sekedar surat tilang, bukan kecelakaan mobil. Teman Anda menolak secara halus, tidak secara kasar padahal. Tidak apa kejadian mengerikan atau yang tak bisa diperbaiki. Tetapi dari keadaan ini orang-orang bermindset tetap menciptakan perasaan gagal total dan tak berdaya. Ketika saya memberikan ilustrasi yang sama kepada orang yang bermindset tumbuh, inilah yang mereka katakan, aku harus berusaha lebih keras di kelas, lebih hati-hati ketika parkir, dan mungkin saja teman saya sedang mengalami hal yang buruk juga pada hari ini. Nilai C berarti bahwa saya harus belajar lebih keras lagi. Untung saya masih punya sisa semester ini untuk memperbaiki nilai. Kalau pengen nih. Ada banyak sekali pikiran seperti ini. Lalu bagaimana mereka menghadapi secara langsung gitu? Aku akan mulai belajar lebih keras atau belajar dengan cara yang berbeda untuk tes berikutnya. Aku akan membayar tilang dan aku akan mengerjakan segala hal bersama teman terbaikku saat kami bicara lagi nantinya. Aku akan mencari kesalahan pada ujianku yang tentunya akan aku perbaiki gitu ya. Aku memutuskan untuk mengerjakan dengan lebih baik, membayar tilang, dan menelepon temanku untuk menjelaskan bahwa kemarin pikiranku sedang kacau. Bekerja keras dalam menulis makalah selanjutnya. Berbicara kepada guru, lebih hati-hati mencari tempat parkir atau menghindari tilang, dan mencari tahu masalah yang dihadapi temanku. Anda tidak perlu bingung. Hal-hal seperti nilai jelek atau penolakan dari teman atau orang yang kamu cintai, semua ini bukanlah sebuah peristiwa yang sangat menyenangkan. Bukan. Tidak seorang pun senang dengan hal-hal ini. Tetapi orang bermindset tumbuh tidak akan memberi label tertentu pada dirinya sendiri dan tentunya tidak menyerah. Meskipun kecewa, meskipun siap mengambil sebuah resiko gitu ya, menghadapi tantangan dan tetap menjalaninya. Jadi teman-teman, di sini ada dua perbedaan antara mindset tumbuh dan mindset tetap gitu. Mindset tetap dia akan melabeli dirinya sendiri. Oh, aku ini gini, aku ini kurang, aku ini gagal hidup dan lain sebagainya. Dan kedua, mindset orang yang tumbuh, dia itu selalu memandang hal ini adalah peristiwa sementara. Tentu kita bisa memperbaiki nantinya lebih baik daripada hari ini. Nah, gitu teman-teman. Pandangan dua mindset. Baik, buat teman-teman yang ingin bercerita atau buat teman-teman yang ingin tanya, bisa aja komen di kolom komentar ya. Siapa tahu aku bisa memberikan masukan pada teman-teman semuanya. Siapa tahu aku bisa belajar juga dari teman-teman, dari cerita teman-teman. Oke, see you, sampai ketemu di lain waktu.